Ada berbagai macam model yang dikembangkan dalam pembelajaran micro teaching ini, seperti apa yang ditulis oleh Arif Miboy. Anda bisa lihat gambar 5 nanti desain ruangan praktek pengajaran micro teaching. Kalau dilihat di sini, siswanya hanya berjumpa 10 sampai 20 orang. Keterampilan mengajar merupakan salah satu bentuk kompetensi yang dituntut dalam melaksanakan pembelajaran, terlebih oleh mahasiswa calon guru sebagai upaya menciptakan guru yang profesional. Guru yang profesional harus dapat membelajarkan siswa untuk menerima sejumlah konsep dan mengaplikasikan konsep tersebut guna mengatasi permasalahan dalam dirinya, serta memiliki sejumlah kecakapan hidup ataupun life skill dari konsep-konsep yang dipelajarinya tersebut. Pada gambar 6 ada nanti dapat lihat langkah mencapai life skill, itu ada mahasiswa atau calon guru, kemudian menjadi guru profesional, kemudian dia mampu membelajarkan siswa, kemudian siswanya mampu memahami konsep, maka terjadilah life skill. Seperti kata Jensen dalam Yatiman tahun 1999, pembelajaran mikro sebagai suatu sistem yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan keterampilan. Kata mikro berasal dari kenyataan bahwa ada pembatasan atau pengurangan terhadap kompleksitas pembelajaran kelas yang normal. Waktu pembelajaran, jumlah siswa, ruang lingkup materi pelajaran, komponen keterampilan mengajar dikurangi pada titik pengajaran micro teaching yang menitik beratkan kepada pelatihan untuk pencapaian tugas-tugas tertentu. Tugas itu dapat berupa latihan keterampilan mengajar tertentu, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan bervariasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan sebagainya. Pembelajaran mikro bercirikan sebagai berikut. 1. Jumlah siswa sebagai subjek belajar tidak boleh terlalu banyak, yaitu antara 10 sampai dengan 20 orang. Jumlah siswa yang demikian tidak akan membuat model atau calon guru menjadi gugup, serba salah, sulit bicara, lupa menunjukkan gerakan yang lucu, ekspresi wajah kurang meyakinkan, dan sebagainya. Sebagaimana jika jumlah siswanya banyak. Yang kedua, waktu membelajarkan siswa terbatas, yaitu antara 15 sampai dengan 20 menit. Yang ketiga, bahan yang diajarkan dibatasi, bahan yang sedikit agar lebih mudah untuk dikuasai dan diingat. Yang keempat, keterampilan mengajar yang dikembangkan pun terbatas. Teknik pelaksanaan pembelajaran micro teaching dilakukan dengan mengisolasi komponen-komponen proses pembelajaran, sehingga calon guru itu menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi yang disederhanakan. Unsur mikro merupakan ciri utamanya dan berusaha untuk menyederhanakan cara pembelajaran yang ada. Implikasi ini didasari oleh asumsi bahwa sebelum kita dapat mengerti, dapat belajar, dan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kompleks, kita harus menguasai dulu komponen-komponen dari keseluruhan kegiatan yang ada. Secara tradisional, latihan praktek mengajar dilakukan langsung di sekolah. Latihan sesudah calon guru memperoleh pengetahuan teoritis tentang dasar-dasar keguruan dan isi atau konten dari bidang studi yang akan diajarkannya. Bagi calon guru tersebut mengajar di kelas dengan siswa 35 sampai 40 orang dalam waktu 40 sampai 40 menit untuk satu pokok bahasan akan dirasakan sebagai pekerjaan yang sangat rumit, sulit, dan melelahkan. Latihan mengajar di kelas dengan jumlah murid sekitar 35 sampai 40 orang dan dalam 1 jam atau 60 menit pelajaran dengan beban materi yang banyak, maka perhatian guru cenderung akan terfokus kepada his pupils learn, sehingga tujuan utama yaitu he learns to teach akan terabaikan. Di samping itu, kekeliruan atau kesalahan dilakukan oleh calon guru tersebut akan merugikan sebagian besar murid di kelas tempat ia berlatih atau tempat sang calon guru mengajar. Mikro berarti kecil, terbatas, sempit. Teaching berarti mengajar. Maka dengan demikian, ciri khas micro teaching adalah sesuai dengan sebutannya, yaitu kondisi serta situasinya disederhanakan atau dimikrokan misalnya. Nah, pada tabel 1 nanti Anda akan lihat penyederhanaan jumlah murid, waktu pelajaran,
kemudian bahan pembelajaran dan keterampilan pada pembelajaran micro teaching. Kemudian ada gambar 9. Gambar 9 itu perbandingan teaching dengan micro teaching. Jadi kalau teaching itu dalam lingkup yang besar, nanti mikronya dalam lingkupnya yang kecil. Kita sampai ke yang D, tujuan, manfaat, fungsi, dan asumsi. Secara umum, pembelajaran mikro bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktik mengajar di sekolah atau lembaga pendidikan dalam PPL. PPL itu praktik pengalaman lapangan. Ada berbagai macam model yang dikembangkan dalam pembelajaran micro teaching ini. Seperti apa yang ditulis oleh Arif Miboy tahun 2019 halaman 53, ia mengembangkan pembelajaran tadaluring. Istilah tadaluring merupakan akronim dari tatap muka, dalam, luar, dan ring jaringan, sehingga tadaluring berarti tatap muka di dalam dan di luar jaringan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran micro teaching pada jenis tadaluring ini yaitu agar mahasiswa seorang calon guru menguasai cara memandang atau merespon pertanyaan-pertanyaan peserta didik. Itu yang dikatakan Arif Miboy tahun 2019 halaman 53. Setelah uraian tentang tujuan pembelajaran mikro secara umum, ada pula tujuan secara khusus, manfaat dan fungsi pembelajaran mikro sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran mikro. Menganalisis tingkah laku mengajar kawan-kawannya dan diri sendiri. Kemudian yang kedua, melaksanakan keterampilan khusus dalam mengajar. Yang ketiga, mempraktekkan berbagai teknik mengajar yang benar dan tepat. Kemudian mewujudkan situasi belajar yang efektif, produktif, dan efisien. Kemudian menanamkan sikap profesional keguruan. Kemudian memungkinkan adanya perbaikan dalam waktu singkat. Kemudian menanamkan rasa percaya diri pada diri sendiri dan sifat terbuka, menerima kritikan dari orang lain. Kemudian mengembangkan sikap kritis mahasiswa, menanamkan kesadaran akan nilai-nilai dan pengajaran dan komponen-komponennya. Kemudian menyiapkan bekal mahasiswa dalam menghadapi praktik pengalaman lapangan dan memecahkan kesulitan dalam mengajar. Dan yang terakhir, mengenal kelemahan-kelemahan dan kekeliruan dalam penampilan keterampilan mengajar siswa, serta mengetahui penampilan-penampilan yang seharusnya. Itu tadi tujuan pembelajaran mikro. Berikutnya akan kita sambung dengan manfaat pembelajaran mikro dan juga fungsi dan asumsi pembelajaran micro teaching. Sekian bab pertama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.